wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus MWCNU, baik dari jajaran Syuriah maupun jajaran Tanfidiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngaji online, yang mana pada malam hari ini kami akan membahas tentang hak-hak kedua orang tua. Untuk itu, sebelum kami memulai, mari kita haturkan Fatihah kepada muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli din salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Al-walidani, adapun kedua orang tua, huma adapun walidan, as-sababu fi wujudil insan, itu penyebab adanya insan, manusia. Laula ana'uhuma mastarohah, kalau bukan susah payah keduanya tidak merasa kesenangan. Walau syaqahuma matan amah, dan kalau bukan kesukaran keduanya tidak mengecap kenikmatan. Jadi kedua orang tua itu penyebab adanya manusia. Kalau bukan susah payah keduanya, tidak merasa senanglah manusia itu. Dan kalau bukan kesukaran keduanya, insan tidak mengecap kenikmatan. Wa amma ummuhu fahamalathu kurhan wa wada'athu kurhan, adapun ibu telah mengandung dan melahirkan dalam kondisi susah payah. Wa ma'abuhu, sedangkan bapak, faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Bapak itu mencurahkan kemampuannya pada sesuatu yang kembali manfaatnya kepada manusia itu untuk pemeliharaan tubuh dan ruhnya. Fayajibu, maka wajib alai atas insan ayyadhkura nikmatahuma liyashkurahuma alaiha. Wajiblah manusia itu mengingat kebaikan
kedua orang tua. Wa ayyam tasila amrahuma illa idza kana bi ma'siyatin, dan menuruti perintah keduanya kecuali perintah itu maksiat. Jadi bagi manusia, bagi kita, harus menuruti apa yang diperintah oleh kedua orang tua kecuali perintah itu maksiat. Satu contoh, misalnya orang tua menyuruh anaknya untuk mencuri, karena mencuri itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencuri itu adalah perbuatan maksiat, maka kita tidak boleh menuruti atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. La ta'ata fi ma'syatillah, tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kalau diperintah oleh orang tua, kita harus menuruti, harus mengikuti, kecuali perintah itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ayyajlisa ma khashian wadon torfahu an zallatihima, dan duduk beserta ibu bapak penuh hormat. Wadon torfahu an zallatihima, memejamkan pandangan dari ketergelinciran. Jadi duduk dengan orang tua itu harus hormat. Yang namanya hormat itu tentunya kondisional. Tapi yang jelas, ketika kita duduk berserta ibu bapak, ini kita harus duduk dengan penuh hormat. Kemudian memejamkan pandangan dari ketergelinciran. Wa alla yu'diyahuma walau biqauli ufin, dan tidak menyakiti keduanya walaupun itu dengan ucapan ya bisa Yang penting intinya tidak menyakiti terhadap
kedua orang tua. Wa alla yutila jidalahuma, dan tidak memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tua. Artinya, walaupun kita berbeda pandangan dengan kedua orang tua, jangan sampai kita memperpanjang untuk berdebat dengan kedua orang tua. Dan ini termasuk akhlak bagaimana kita menghormati kedua orang tua. Kita tidak boleh memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tua kita. Wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima, dan tidak berjalan di hadapan kedua orang tua kecuali waktu melayani. Jadi termasuk berakhlakul karimah kita tidak boleh berjalan di depan orang tua kita kecuali dalam rangka khidmat, melayani. Apa yang diperlukan oleh orang tua kita layani. Apa yang dibutuhkan kedua orang tua kita layani. Berarti lewat di depan orang tua itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak dalam rangka khidmah, maka tidak diperkenankan untuk berjalan di depan orang tua. Kalau dalam rangka khidmat ini boleh-boleh saja. Wa alla yamshi amamahuma illa fi khidmatihima, tidak berjalan di hadapan keduanya kecuali waktu melayani. Wa ayyad'u lahumma birrahmah wal maghfirah, dan berdoa terhadap keduanya dengan mendapatkan rahmat dan keampunan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ya'muruhuma bil ma'ruf wa yanhahuma 'anil munkar, dan menganjurkan keduanya, bapak dan ibu, melakukan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Liyakuna sababan fi najatihima minan nar kama kana sababan fi wujudihima,
Karena manusia, sebab keselamatan keduanya, sebagaimana keduanya sebab adanya insan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemberianmu, fala taqul lahumā uffin, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepadanya perkataan ah, wala tanharhumā, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Termasuk penyempurna berbuat baik terhadap kedua orang tua, yaitu menziarahi setelah mereka berdua meninggalkan kita semua, kemudian mendoakan, mensedekahi, karena di dalam hadis dijelaskan, innamal mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mutawawis, bahwasanya mayit di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam yang minta pertolongan, baik dari anaknya, saudaranya, teman-temannya. Maka ketika doa itu telah sampai kepadanya, maka doa itu lebih berharga ketimbang dunia dengan isinya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai seorang anak yang sudah dididik oleh orang tua kita, guru-guru kita, sebagai penyempurna berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu menziarahi ketika keduanya sudah meninggal, kemudian mendoakan, kemudian
mensedekahinya. Maka kita jangan sampai lepas setelah melaksanakan sholat 5 waktu untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, lebih-lebih kedua orang tua kita sudah meninggalkan kita semua. Hadza wa liyakhussal ummah, spesial untuk ibu, bi ziyadatil birri, perbuatan baik atau kebaktian harus ditambah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati 'alal waladi bi'fani, berbuat baik pada ibu di atas anak 2 kali lipat dari berbuat baik anak kepada ayah. Juga ada hadis lain bahwa doa ibu itu lebih cepat untuk diijabahi. Oleh karena itu, maka kita dilarang untuk durhaka kepada keduanya. Maka termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa durhaka kepada kedua orang tua, yaitu dengan menyakiti, baik menyakiti itu dengan sangat ataupun dengan ringan, dan semuanya diharamkan apapun bentuknya. Kalau sampai menyakiti kedua orang tua, baik menyakiti itu sangat ataupun menyakiti itu ringan, kesemuanya itu hukumnya diharamkan. Dan di antara contoh-contoh durhaka kepada kedua orang tua, yaitu memisui, baik kepada ibu ataupun kepada ayah, memukul, menghina, itu adalah contoh-contoh uququl walidain. Termasuk contoh dari durhaka itu adalah taatnya anak terhadap ibunya untuk menzalimi ayahnya, atau taatnya anak kepada bapak untuk menzalimi ibunya. Dan semua itu tidak bermanfaat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
taat kepada ibunya, zalim kepada bapaknya. Kenapa? Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'sudil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam maksiat kepada Al-Ghani, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Membantu salah satunya di dalam menzalimi yang lain itu adalah diharamkan. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jangan sampai kita lalai di dalam mendoakannya, baik kedua orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggalkan kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.